Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Aulia Fitri dengan nomor induk mahasiswa L1B020126, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan melakukan sebuah presentasi dengan bertema pemanfaatan teknologi komunikasi dalam masa pandemi COVID-19. Teknologi komunikasi. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab dan akibat untuk mencapai suatu tujuan. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan di antara dua orang atau kelompok kecil dengan efek dan feedback langsung. Teknologi komunikasi adalah sebuah sistem peralatan perangkat keras yang dibuat karena adanya kendala dari segi ekonomi, sosial, politik yang digunakan untuk mengatasi, mempermudah dan meningkatkan indera pendengar dan melihat untuk digunakan mengumpulkan, memproses dan bertukar informasi. Perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi telah meningkatkan gaya hidup masyarakat. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi. Hal ini yang membuat manusia terdorong untuk dapat mempermudah cara berkomunikasi, seperti fungsi komunikasi dalam pekerjaan kantor. Alat komunikasi yang digunakan semakin canggih seiring dengan berkembangnya dunia modern. Kurang lebih 30 tahun yang lalu, di Indonesia baru mengenal adanya telepon genggam yang memiliki ukuran yang sangat besar dan berat. Kemudian hingga saat ini, telepon genggam yang sekedar semakin hari semakin tipis dan ringan. Terdapat 13 pengaruh teknologi komunikasi dalam masyarakat. Yang pertama, memudahkan berkomunikasi. Kedua, mempercepat komunikasi. Ketiga, memudahkan pekerjaan. Keempat, komunikasi lebih efisien. Kelima, peralatan komunikasi lebih canggih. Keenam, akses informasi lebih cepat. 7. Menghubungkan banyak orang. 8. Akses tak terbatas. 9. Persaingan di bidang ekonomi komunikasi. Dan ke-10, kemudahan bertukar informasi. Sejarah teknologi komunikasi. Pertama, lukisan gue. Kedua, simbol untuk komunikasi. 3. Tanda asap. 4. Merpati pembawa. 5. Sistem pos. 6. Koran. 7. Radio. 8. Telegraf. 9. Televisi. 10. Internet. 11. Surel. 12. Pesan teks. Dan yang ke-13 yaitu media sosial. Pentingnya teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sangat penting untuk kita gunakan dalam masa pandemi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini berjalan sangat pesat, yang membawa kita pada perbedaan peradaban baru. Kita tidak bisa memungkiri bahwa hal tersebut membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi komunikasi merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam melakukan segala hal, masyarakat lebih cenderung memanfaatkan teknologi internet untuk memudahkan segala aktivitas mereka, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mereka mungkin lebih memilih untuk berdiam diri saja di rumah. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam masa pandemi COVID-19. Banyak dari masyarakat menerima begitu saja teknologi informasi dan komunikasi modern yang bahkan tidak dapat diakses beberapa dekade lalu. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi ini telah lama dianggap sebagai hal sepele, tidak penting selama masa tenang kini menjadi sangat diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang telah ada berbagai teknologi digital yang dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan, pembelajaran, dan kesehatan masyarakat. Selama pandemi COVID-19, teknologi memainkan peran penting dalam menjaga aktivitas masyarakat tetap bekerja pada saat pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara tatap muka dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan medis selama pandemi COVID-19. Metode penelitian ini dipaparkan secara deskriptif kualitatif, pengumpulan data observasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan work from home ataupun school from home dan kepentingan informasi untuk medis.
Dampak teknologi terhadap kehidupan masyarakat. Pertama, masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah bisa dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam ilmu sosial, dikemukakan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus saling berkomunikasi dan berinteraksi langsung antara sesama. Namun, jika kita melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat ini saat ini sepertinya istilah makhluk sosial yang berurusan berinteraksi dan berkomunikasi langsung mesti ditelaah dan dikaji ulang. Zaman dan teknologi telah berubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial masyarakat masa kini. Selain karena kemajuan teknologi yang menjadikan berbagai macam untuk mempercepat komunikasi antar individu, salah satu faktornya yaitu menyebabkan kekurangannya masyarakat sosial adalah adanya emosi tidak percaya terhadap lingkungan sendiri, bahkan dalam lingkungan terdekat seperti keluarga, tetangga, dan lingkungan kerja. Ini dikarenakan banyaknya terjadi tindakan kriminalitas yang umumnya terjadi justru karena orang-orang sekitar lingkungan tersebut, sehingga orang cenderung memilih untuk melakukan segala sesuatunya sendiri atau melalui alat komunikasi untuk berinteraksi tanpa harus bertemu dan bertatap langsung. Dampak positif dan negatif pengguna teknologi komunikasi. Dampak positif. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Ketiga, media sosial. Media sosial juga merupakan dampak positif lainnya bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial juga memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah mempertemukan individu dengan orang baru dan menambahkan relevan individu. Yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi. Dalam mencari informasi yang baru dan masih hangat, maka teknologi informasi juga berkomunikasi sangat memegang peran yang sangat penting. Dengan adanya arus informasi yang menjadi jauh lebih cepat, maka individu akan menjadi lebih mudah dalam mencari informasi yang diinginkan. Yang kelima yaitu media hiburan. Pemanfaatan dari teknologi informasi dan juga komunikasi berikut adalah dalam hal hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contohnya, dari media hiburan berupa games, musik, dan juga video, banyak orang yang bisa hilang dan juga lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dampak negatifnya yaitu pemanfaatan dari teknologi informasi dan juga komunikasi berikutnya adalah dalam hal hiburan. Teknologi informasi dan juga komunikasi saat ini mendukung media hiburan yang sangat banyak ragamnya bagi setiap orang. Contohnya saja dari media hiburan berupa games, musik, dan juga video. Banyak orang yang bisa hilang dan juga lepas dari stres karena hiburan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan siber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengakibatkan ataupun mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Kedelapan, membuat
membuang-buang waktu. Dampak negatif dari teknologi komunikasi. Pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Kedua, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan siber. Ketiga, cyberbullying. Keempat, konten negatif dan berkembang pesat. Kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Keenam, menjauhkan yang dekat. Tujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 9. Menurunkan prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.